Ada seseorang di luar sana yang menemukan sebuah ide cemerlang hanya dengan menghubungkan semua yang ada di gambar ini menjadi sebuah trik yang akan meloloskan tujuannya dengan mudah. Anda mungkin pernah menemui seseorang yang merasa dirinya sangat memahami sebuah bidang. Dia memberimu kesan bahwa dia ahli dalam hal tersebut, namun setelah Anda menyaksikan kemampuan orang itu sebenarnya ternyata termasuk yang biasa-biasa saja dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia bangun kepada orang-orang, bahkan minus. Yang paling sering, kita menemukan pendapat atau komentar orang-orang di internet yang sangat jelas keliru dan tidak sesuai dengan aturan berpikir yang benar, tetapi dia konsisten merasa kalau dirinya benar, bahkan sangat benar. Orang yang semacam itu, di dalam dunia psikologi, rupanya mengalami gejala yang mirip dengan apa yang disebut sebagai Dunning-Kruger Effect. Lalu, apa dan bagaimana Dunning-Kruger Effect itu? Dunning-Kruger Effect adalah fenomena psikologis di mana individu yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang cenderung merasa lebih percaya diri daripada yang seharusnya. Mereka mungkin merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik atau keterampilan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Gabungan kesadaran diri yang lemah dan kemampuan berpikir yang rendah membuatnya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Akhirnya, mereka terjebak pada situasi kelebihan percaya diri. David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999 adalah orang-orang yang pertama kali mengembangkan teori Dunning-Kruger Effect. Dua orang profesor psikologi dari Cornell University yang berawal dari munculnya sebuah berita pada tahun 1995 tentang kasus MacArthur Wheeler, yaitu seorang pria yang tertangkap melakukan perampokan pada dua bank di Pittsburgh yang menutupi wajahnya dengan perasan air lemon, dan dia meyakini bahwa wajahnya tidak akan atau sulit terlihat oleh CCTV, yang akhirnya menjadi inspirasi David dan Justin memunculkan teori ini. MacArthur Wheeler di suatu hari mungkin pernah melihat bahwa ketika seseorang menulis di atas kertas menggunakan tinta perasan air lemon, tulisannya menjadi tidak terlihat. Maka dia menyimpulkan kemudian bahwa hal yang sama akan berlaku jika wajahnya dia tutupi dengan perasan air lemon yang juga akan menjadi tidak bisa terlihat. Hanya dengan bermodalkan perasan air lemon itu, pada penangkapan dirinya, Wheeler merasa terkejut. Dalam pengakuannya, ia mempertanyakan mengapa polisi bisa mengenali wajahnya yang tertangkap kamera pengawas. Kejadian yang dialami oleh Wheeler itu akhirnya disebut sebagai Dunning-Kruger Effect, yaitu sebuah situasi di mana seseorang merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya sudah banyak dan benar daripada apa yang sebenarnya dia miliki. Nyatanya, Dunning-Kruger Effect ini banyak terjadi di sekitar kita. Tidak jarang kita menemukan orang-orang yang melakukan sesuatu tidak sehebat dari apa yang mereka jelaskan, tetapi tetap saja bangga menganggapnya sebagai hal yang luar biasa. Atau apakah mungkin kita sendiri juga pernah melakukannya? Kendati dalam kadar tertentu adalah hal yang wajar jika seseorang memiliki kepercayaan diri sebagai manusia. Lantas, apa kemudian yang menjadi masalah dalam hal tersebut? Yaitu ketika kepercayaan diri itu akhirnya melampaui batas kemampuan kita yang sebenarnya, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara bayangan orang atas diri kita dengan kemampuan yang sebenarnya kita punya. Saat kita berada di tengah masyarakat, tentu saja itu akan menjadi sebuah masalah baru yang bisa menyebabkan timbulnya masalah lain ketika kita terlalu percaya diri atau merasa sangat paham tentang sesuatu. Namun setelah kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan hal itu, ternyata di mata orang-orang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita anggap sangat pahami. Puncak yang lebih tinggi level bahayanya terkait masalah Dunning-Kruger Effect ini adalah jika itu terjadi di level seseorang yang menjadi pengambil kebijakan pada sebuah pemerintahan, yang akhirnya sangat berpotensi menyebabkan kegaduhan dan kekacauan di tengah masyarakat atas sebuah kebijakan yang dia putuskan. Sebagai contoh misalnya, pada sebuah kelompok masyarakat di desa, mereka sedang dalam kondisi sangat membutuhkan air bersih untuk memasak dan minum sehari-hari. Kemudian, seseorang yang mengidap Dunning-Kruger Effect yang sedang berstatus sebagai pengambil kebijakan di wilayah itu ternyata memutuskan untuk membangun jalan-jalan beton yang besar
yang dalam anggapannya agar warga bisa dengan mudah mencari atau membeli air bersih di wilayah lain. Apa yang bermasalah dalam keputusannya itu? Bahwa membuat jalan-jalan beton yang besar itu memakai ongkos yang juga besar, memberi kemudahan untuk warga bisa dengan mudah mencari air bersih ke wilayah lain, sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah di desa itu. Oleh karena, jika sumber air bersih yang terbatas di wilayah lain akhirnya juga mengalami kekurangan atau kekeringan, yang salah satunya disebabkan oleh kebutuhan yang terlalu banyak, maka jumlah warga dan wilayah yang mengalami penderitaan akan justru semakin bertambah, yang akhirnya menyebabkan sebuah kekacauan. Lantas, setelah kita memahami dampak buruk dari Dunning-Kruger Effect, apa yang mesti kita lakukan? Lebih dulu, kita harus menyadari bahwa Dunning-Kruger Effect ini adalah sebuah penghalang bagi kita untuk tetap mempelajari sesuatu. Mengapa demikian? Karena kita sedang ada pada posisi merasa bahwa kita sudah menguasai suatu hal atau cukup memahami banyak hal. Padahal pada kenyataannya di dunia ini banyak hal yang terus berubah, banyak hal yang terus berganti dan berkembang, yang berarti bahwa masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Apakah ada cara-cara untuk menghilangkan Dunning-Kruger Effect ini pada diri sendiri? Jawabannya ada. Yang pertama, kita bisa memulai meningkatkan kesadaran diri, yaitu kita butuh berlatih untuk menjadi lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita dalam suatu bidang. Ini melibatkan perenungan diri secara teratur, menerima tanggapan dari orang lain, dan bersedia mengakui bahwa tidak ada orang yang tahu segalanya. Langkah terbaik adalah dengan kita terus belajar, berlatih, dan menggali sesuatu lebih dalam. Tidak berhenti dalam mencari tahu akan berbagai hal. Setelah kita memperoleh pengetahuan yang lebih besar tentang sebuah topik, kemungkinan besar kita akan mengenali seberapa banyak yang masih harus kita pelajari. Memang, menurut Dunning-Kruger Effect ini, seseorang akan kehilangan kepercayaan diri ketika ia mulai mencari tahu sesuatu lebih dalam. Hal tersebut dapat terjadi karena ia telah menyadari bahwa kemampuannya selama ini tidak sebaik yang ia kira, dan ternyata banyak orang dengan kemampuan yang lebih baik dari dirinya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri itu akan meningkat diiringi dengan semakin banyaknya pengetahuan dan pengalaman yang dia dapatkan. Cara kedua, pendidikan dan pelatihan. Kita perlu mengeluarkan ongkos lebih dalam belajar atau latihan dalam suatu bidang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang kita minati. Belajar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan berusaha untuk tetap dan tidak berhenti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri. Kalau kita lelah, ambillah sejenak waktu untuk beristirahat dan bukannya berhenti. Yang ketiga, mencari umpan balik, yaitu meminta tanggapan dengan pikiran terbuka dari orang-orang yang ahli atau lebih paham dalam bidang yang kita minati. Menerima kritik dengan sikap menyadari keterbatasan dan menggunakan tanggapan tersebut sebagai bahan acuan untuk mengetahui langkah selanjutnya atau untuk memperbaiki hal sebelumnya yang masih memerlukan perbaikan. Meskipun sulit, dengan kita meminta kritik dari orang lain akan jauh lebih mudah bagi kita dalam memahami ketidakmampuan yang kita miliki. Semua orang membutuhkan evaluasi dari orang lain untuk membantu mengenali pribadinya sendiri. Dengan menerima evaluasi tersebut, kita dapat memperbaiki segala kekurangan yang mungkin saja tidak kita sadari. Yang keempat, berpikir kritis, yaitu mengembangkan kemampuan yang kita miliki dengan penuh perhatian, yaitu dengan mempertanyakan asumsi-asumsi dan mencari bukti-bukti yang mendukung atau menentang pendapat atau keyakinan yang kita anggap benar. Ini akan membantu kita mencegah kepercayaan diri yang tidak punya dasar yang kuat. Yang kelima, membangun kecerdasan emosional, yaitu mengembangkan kemampuan atau pengetahuan untuk mengelola emosi dan mengendalikan ego dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan mengenali bahwa kegagalan adalah bagian dari proses setiap pembelajaran dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh lagi. Yang keenam, berinteraksi dengan beragam jenis orang.
berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda akan sangat efektif membantu mendapatkan wawasan baru dan memperluas pandangan serta pemahaman kita tentang dunia yang begitu luas. Yang ketujuh, berlatih sikap membumi, yaitu mencari tahu dan memahami apa yang dimaksud dengan kesederhanaan hati. Kita bisa menemukan itu pada banyak hal di sekitar kita yang mungkin saja tidak kita sadari. Dengan memahami aspek tersebut, itu bisa membantu kita terhindar dari jebakan keangkuhan dan membuat kita semakin sadar bahwa dunia ini begitu luas dan masih sedikit yang kita ketahui. Pada akhirnya, Dunning-Kruger Effect ini memberitahu kita untuk tidak pernah berhenti menambah pengetahuan dan pengalaman. Dunia yang begitu kompleks dan mengandung banyak detail-detail membuat kita bisa mengerti bahwa jangkauan kita masih sangat pendek tentang berbagai hal yang ada. Pesannya bahwa sebisa mungkin kita jangan sampai terjebak dalam situasi di mana kita merasa sangat mengerti banyak hal yang bisa menyebabkan kita berhenti bergerak di tengah kenyataan yang terus mengalami perubahan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.